Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang setia, Engkau menarik aku dengan tali kesetiaan dan mengikatku dengan kasih karunia-Mu, agar aku hidup menurut ajaran-Mu. Engkau tidak memanggil aku untuk sukses, tetapi Engkau memanggil aku untuk setia. Setia dengan pilihan hidupku saat ini. Semoga aku selalu mau belajar untuk menjadi murid yang taat pada kehendak Sang Guru, agar aku tak kehilangan sedikit pun upah mahkota keabadian yang telah Engkau sediakan bagiku, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama dikutip dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 1 ayat 21 sampai ayat 23. Saudara-saudara, kalian dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhi Dia dalam hati serta pikiran, seperti terbukti dalam perbuatanmu yang jahat. Oleh wafat Kristus, sekarang kalian didamaikan Allah dalam tubuh jasmani Kristus, agar kalian ditempatkan di hadapannya dalam keadaan kudus, tak bercela dan tak bercacat. Sebab itu kalian harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak goncang. Janganlah kalian mau dijauhkan dari pengharapan Injil yang telah kalian dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan aku, Paulus, telah menjadi pelayanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Allah penolongku. Refrain. Allah penolongku. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Refrain. Allah lah penolongku. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu. Aku akan bersyukur. Sebab baiklah nama-Mu ya Tuhan. Refrain. Allah lah penolongku. Haleluya, haleluya. Akulah jalan kebenaran dan sumber kehidupan. Sabda Tuhan. Hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 6 ayat 1 sampai ayat 5. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud? Ketika ia dan para pengikutnya lapar, ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, murid-murid Yesus lapar dalam perjalanan. Mereka menggisar atau menggosok gandum, kemudian memakannya. Peraturan Sabat menganggap tindakan ini sebagai pelanggaran. Namun, Yesus mengutip kisah Daud dan para pendukungnya serta pengikutnya ketika mereka kelaparan.
Dalam Alkitab menuliskan bahwa mereka makan roti sajian. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam. Dalam hal ini Yesus meluruskan bahwa hari Sabat diberikan untuk manusia, bukan malah sebaliknya. Sabat artinya berhenti, melepaskan, dan disegarkan. Pada hari Sabat, manusia dan hewan berhenti dari pekerjaannya sehari-hari. Mereka lepas dari rupa-rupa kesibukan dan tuntutan hidup agar disegarkan kembali. Sabat adalah anugerah Tuhan demi kepentingan manusia, karena Dia begitu mengasihi manusia. Namun pemuka agama Yahudi menafsirkan dan memberi aturan-aturan tambahan mengenai Sabat pada masa itu. Misalnya, perihal larangan dan rentang waktu hari Sabat. Semua peraturan itu malah menjadi beban tambahan yang melelahkan serta mengekang. Kita mungkin sering lupa waktu saat bekerja. Kita larut dalam keinginan, tuntutan pekerjaan, dan kebutuhan hidup yang tiada habisnya. Sehingga waktu dan kesibukan memperbudak kita, sampai akhirnya kita lupa untuk beristirahat, melepaskan beban, dan menyegarkan diri. Akibatnya, stres datang menyapa, kreativitas menjadi menurun, jenuh, relasi memburuk, dan lain sebagainya. Tubuh dan jiwa perlu Sabat untuk rekreasi. Itulah maksud Tuhan menurunkan ketentuan hari Sabat. Kata rekreasi mungkin berasal dari bahasa Latin yang berarti membuat atau menciptakan ulang. Momen itu untuk menyegarkan jiwa dan tubuh setelah lelah bekerja. Jika kita memakai pisau secara terus-menerus tanpa mengasahnya, maka tentu saja ia akan tumpul. Begitu pula badan dan jiwa kita akan lelah jika kita tidak menyegarkannya kembali. Saudara-saudariku yang terkasih, hari Sabat diberikan kepada manusia untuk mensyukuri rahmat Allah dalam hidup manusia. Bagaimana karya Allah bekerja dalam kisah penciptaan, terkhusus dalam diri manusia yang rapuh dan berdosa. Dengan demikian manusia diajak untuk menjadikan hari Sabat sebagai waktu untuk merasakan kasih Allah yang hadir dalam setiap peristiwa hidup kita, dan dalam perjumpaan dengan sesama serta alam semesta. Hari Sabat tidak sekedar boleh bekerja atau tidak, lebih dari itu, mengutamakan kasih Allah yang hadir dalam setiap makhluk ciptaannya, terlebih menghargai kemanusiaan yang semakin hari semakin kurang dihargai dengan berbagai macam konflik yang terjadi. Saudara-saudariku yang terkasih, Sabat berarti beristirahat di dalam Allah. Berdoa dan bermeditasi, refleksi dan ibadat merupakan cara beristirahat di jalan Allah. Sabat berarti waktu untuk bersatu dengan Allah, mengambil jarak dari dunia kerja dan masuk ke dalam istirahat yang berisi dan bukan sekedar relaksasi. Yesus mengajar orang-orang Farisi supaya tidak jatuh ke dalam fanatisme yang salah terhadap hukum Sabat. Yesus membongkar sikap harafiah terhadap hukum Sabat. Tuhan sendiri beristirahat, apalagi manusia.
Oleh karena itu, mari kita jadikan hari Sabat untuk beristirahat dengan mendekatkan diri kepada Yesus dalam Ekaristi Kudus, dalam setiap doa-doa yang kita panjatkan, dan dalam perbuatan baik yang kita lakukan kepada sesama. Amin. Tetap semangat, selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu, berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.